Ya baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam pada Nabi Muhammad SAW. Kita pada pagi hari ini menjelang siang ya kembali kuliah walaupun dalam bentuk Zoom ya. Kita bukan berarti tidak ada kegiatan kuliah ya. Oke, sekarang pertemuan ketiga ya. Benar nggak? Ya, Pak, yang ketiga. Ya, oke. Siapa lagi nih yang ngirim-ngirim? Oh ya, ya. Cam tadi ya. Oke, saya langsung share screen aja. Bismillah ya, mudah-mudahan tidak ada hambatan. Nah, dari mana? Sini ya. Ups, nah ini ya. Oke, saya memang ingin bahas ini ya, yaitu alur bank syariah dan bank konvensional ya. Ini videonya asli buatan saya sendiri ya, bukan video orang lain. Jadi ya original ya. Oke. Nah ya, suaranya kedengeran ya? Ya, terdengar, Pak. Kedengeran, Pak. Mungkin lewatin Terdengar, dulu. Pak. Menghubungkan antara dua sektor yaitu struktur sektor yang pertama memiliki nasabah benar. Oke, teman-teman, dalam sistem informasi digital ini sebenarnya dia mendukung untuk transaksi ya. Jadi kegunaan fungsi dari sistem informasi digital ini adalah untuk mendukung transaksi baik itu di bank syariah maupun bank konvensional ya. Nah, nanti perbedaannya adalah pada akad-akadnya ya. Nah, apabila teman-teman punya aplikasi ya, mobile banking atau istilahnya internet banking ya, mobile banking atau internet banking itu teman-teman sebenarnya kalau secara tampilan ya mungkin tidak begitu terlihat ya teman-teman ya antara bank syariah dan bank konvensional ya karena yang ada tulisannya sama ya. Mungkin beda gini aja ya. Bedanya kalau di bank syariah mungkin ada istilahnya ada tabungan wadiah ya. Terus ada apa namanya? Tabungan mudharabah ya. Kalau di bank konvensional ya perbedaannya dia tabungan misalkan tabungan apa nih? Tabunganku atau apa gitu ya. Yang mungkin namanya tidak menggunakan embel-embel syariah ya. Nah, kan tetapi jauh dari itu sebenarnya secara sistem ya, secara sistem dia itu sebenarnya memiliki perbedaan yang sangat mendasar ya. Nah, ini sebenarnya agak sedikit ke mata kuliah manajemen operasional bank syariah kali ya. Nah, ini pendanaan Iya, Pak, pada ke manajemen bank syariah. Ini adalah pendanaan dari nasabah penabung. Lalu di sebelah kanannya ada. Nah, kalau ini sebagaimana kita nih ya, biasa posisi kita di kiri ya, yaitu sebagai nasabah penabung. Nah, biasanya aplikasi yang ada di HP kita ini, aplikasi mobile banking atau internet banking yang ada di HP kita ini itu adalah posisi yang ada di kiri ya, yaitu posisi sebagai nasabah penabung. Nah, kalau kita sebagai nasabah pembiayaan ya, sebenarnya ada juga sih, ada yang tergabung ya, misalkan sudah ada yang pernah membeli sesuatu, misalkan mobil, motor atau rumah dari bank, adakah? Atau beli motor kali ya biasanya mahasiswa ya lewat bank ya. Adakah yang Kalau lewat bank belum, Pak, lewat leasing, kredit. Nah, iya lewat leasing ya. Sebenarnya Iya. kalau lewat bank itu apalagi bank syariah ya, dia lebih murah ya, dia lebih murah. Kenapa? Karena lewat bank dia pendanaannya langsung ya. Jadi terkadang
leasing, dia pendanaannya itu dari bank. Jadi gini, biasanya ada beberapa leasing yang di bawah, dia tuh leasing itu sebenarnya di bawah bank tertentu gitu ya. Contoh, saya sebutin contohnya nggak ya? Nanti khawatir ada yang tersinggung ya. Ya pokoknya ada ya. Jadi ada beberapa leasing yang dia sebenarnya itu di bawah Boleh bank. lah Pak, boleh. Ya contohnya seperti Adira ya. Adira itu kalau nggak salah di bawahnya Bank Danamon ya. Terus saya. Adira itu nggak salah dia di bawah bank. Terus ada beberapa leasing yang lain ya. Itu dia juga di bawah bank. Jadi biasanya lebih mahal. Kenapa? Karena dia harus mencari mencari bunga buat si pemodalnya, yaitu si banknya, dan dia juga harus mencari bunga untuk dirinya sendiri, untuk pendapatannya dia sendiri, ya. Nah, itu biasanya leasing itu mahalnya di situ. Akan tetapi kalau leasing ya, dia lebih ke grassroots memang. Apa istilahnya itu? Dia memang lebih mudah ya dibandingkan dengan bank ya. Memang kalau bank itu biasanya persyaratannya lebih banyak biasanya dan juga DP-nya juga biasanya lebih tinggi ya. Nah, akan tetapi kalau leasing, nah itu biasanya DP-nya udah lebih rendah ya. Dan juga persyaratannya tidak terlalu sulit. Akan tetapi leasing itu dia mainnya di bunganya nanti ya, di marginnya, di bunganya. Ya kalau leasing konvensional dia akan mainnya di bunga ya, tapi kalau leasing yang syariah dia mainnya di margin. Bedanya apa margin sama bunga? Nah, bedanya kalau bunga itu dia bisa bertambah tanpa adanya istilahnya tuh apa ya? Kalau dibilang persetujuan itu udah persetujuan kita ya, teman-teman ya. Jadi ketika teman-teman tuh tanda tangan kontrak ya, sign kontrak ketika melakukan pembiayaan atau perkreditan, nah itu teman-teman seharusnya baca karena di situ ada beberapa peraturan yang menyebutkan pihak leasing itu dapat apa istilahnya ya, merubah tanpa pengetahuan nasabah. Dan ketika kita sudah tanda tangan tuh artinya kita setuju ya. Artinya kita setuju atau pihak bank sama aja ya. Bank dapat merubah peraturan tanpa pengetahuan nasabah. Nah, ketika kita sign tanda tangan berarti kita setuju. Artinya apa? Segala sesuatunya itu dia sudah izin sama kita walaupun sebenarnya secara fisik ya, secara tampilan sebenarnya dia belum izin gitu kan. Tapi ketika kita sudah tanda tangan ya, artinya apapun yang dilakukan dia sudah izin gitu ya. Dia sudah izin kepada si nasabah. Artinya jadi gimana ya? Kalau bunga itu dia bisa berubah, bertambah terutama ya, nggak mungkin berkurang. Bunga itu bisa bertambah ketika kita lalai. Ya, lalai dalam artian tidak dapat membayar tagihan sesuai dengan waktunya. Ya, ketika kita lalai, kita biasanya dikenakan bunga, ya bunga yang lebih tinggi. Ya, jadi bunga yang dibungakan. Nah, itu biasanya konvensional seperti itu. Dan bunga berbunganya itu ya, dia masuk dalam pendapatan utama dari bank atau leasing konvensional tersebut ya. Karena memang pendapatan utama dari bank dan leasing konvensional itu adalah ya dari bunga ya. Nah, mungkin teman-teman tadi sudah sedikit lihat ulasan yang saya kirim ya di di aplikasi di YouTube saya ini, channel YouTube saya ini, bahwa mereka memang salah satu pendapatannya itu yang utama itu adalah spread ya. Spread atau selisih antara bunga yang didapatkan dari nasabah pembiayaan dengan bunga yang diberikan terhadap nasabah penabung ya. Nah, itu. Lalu bagaimana sistem informasi digitalnya? Sistem informasi digitalnya itu adalah aplikasi yang membantu untuk bertransaksi secara online ya. Bertransaksi secara online sehingga nasabah dapat melakukan pendebetan atau pengkreditan ya dengan otomatis ya dengan menggunakan teknologi internet ya.
dengan menggunakan teknologi internet atau teknologi nirkabel. Nah, sehingga nasabah tidak perlu jauh-jauh untuk melakukan transaksi, ya. Cukup di rumah, ya, tinggal membuka handphone, tinggal membuka aplikasinya, sudah dapat dibayarkan, ya. Nah, ini pembiayaan, ya, oke. Ya. Dulu saya jelaskan. Nah, ini bank konvensional, ya, yang tadi saya jelaskan. Nah, jadi ada sisi bunga, ya. Spread, ya, teman-teman, ya. Bukan Sprite. Itu minuman, ya. Oke, ini sih mata kuliah sistem operasional atau manajemen operasional bank syariah, ya. Oke. Iya, Pak. Nah, ini sekarang masuk bank syariah. Bank syariah juga memiliki nasabah penabung, ya, sama seperti bank konvensional. Nah, nanti yang berbeda adalah akad-akad yang digunakan, ya. Akad-akad yang digunakan itu ada berbagai macam akad, baik itu terhadap nasabah penabung maupun terhadap nasabah pembiayaan. Nah, ini nasabah penabung, ya. Lalu sebelah kanannya sama, ya, nasabah pembiayaan juga. Nasabah pembiayaan. Oke, saya cepetin, ya. Transaksi terhadap bank syariah dan nasabah pembiayaan pun juga demikian. Pada sisi fundingnya, yaitu menggunakan tabungan, bisa menggunakan tabungan wadiah, ya, tabungan wadiah hayat domanah. Nah, ini tabungan wadiah hayat domanah merupakan salah satu produk dari bank syariah, ya. Ini sebenarnya akad, ya, tapi dia terkadang menjadi nama produk juga, ya, tabungan wadiah. Nah, perbedaannya nanti dengan mudharabah, ya, kalau mudharabah itu nanti kita dapat bagi hasil. Nah, secara tampilan, ya, mungkin kalau saya adanya sih tampilannya ini, ya, BSI, ya, Bank Syariah Indonesia, ya, dan Iya, juga Pak. bank muamalat, ya, bank muamalat. Nah, mungkin kalau teman-teman kita coba kita lihat, kita buka, ya, aplikasinya. Nah, di sini memang tidak terlihat, ya, secara apa namanya mendetailnya secara sistemnya, ya, akan tetapi kita di sini akan melihat, ya, kalau di bank syariah, ya, saya lihat ini adalah aplikasinya BSI, ya, yaitu adanya berbagi ZSWAP, ya. Nah, ini salah satu apa namanya keunggulan yang dimiliki oleh bank syariah. Jadi di dalam aplikasinya dia ada aplikasi ZSWAP secara terintegrasi, ya, terintegrasi dengan banknya. Nah, mungkin kalau di bank konvensional tidak, ya, karena ya mungkin adanya kalau di bank konvensional itu mungkin dana CSR, ya, dana CSR. Oke, dana CSR, ya, kalau di bank konvensional. Kalau di bank syariah dia menggunakan dana zakat. Sebagaimana mungkin teman-teman pernah belajar dulu mengenai akuntansi bank, ya, bahwa dalam laporan keuangan bank itu dia ada 3 laporan tambahan, yaitu laporan dana kebajikan, laporan zakat, dan laporan investasi mudharabah tidak terikat yang off balance sheet. Nah, karena ada 3 laporan itu juga, ya, secara sistem, secara informasi digitalnya, dia juga akan berbeda nanti. Ada tampilan-tampilan di dalam mobile bankingnya mungkin kalau bagi nasabah pembiayaan, ya, atau mungkin nasabah khusus, ya. Ada nasabah khusus dulu ketika saya masih bekerja di bank, ya, jadi ada nasabah prima istilahnya, ya. Itu dia berbeda pelayanannya. Nah, tapi saya belum ini, ya, hasilnya belum lihat juga apakah
nasabah khusus atau nasabah prima ini secara aplikasi mobile bankingnya apakah dia berbeda ataukah sama dengan nasabah pada umumnya, ya. Seharusnya sih berbeda, ya, nasabah khusus atau nasabah prima, ya. Nah, nasabah prima itu jadi dia nasabah penabung juga, tapi dia kalau dalam bahasa istilah di sininya nih, dia bisa juga ya dia menggunakan nah tabungan mudharabah. oh di bawahnya ya ntar ya. Tabungan mudharabah, tapi mudharabahnya muqayyadah, ya. Tabungan mudharabah muqayyadah. Nah, ini nasabah khusus atau nasabah prima, ya. Biasanya dia mudharabah muqayyadah. Bedanya tahu ya, mudharabah muqayyadah dan mutlaqah? Tahu, Pak. Oke, kalau udah tahu. Bedanya ya, muqayyadah itu dia ada hak atau wewenang dari nasabah untuk menyalurkan dana yang dimilikinya kepada nasabah pembiayaan, ya. Nah, kalau nasabah mutlaqah itu dia tidak memiliki hak, ya. Jadi semuanya itu diatur oleh bank syariah. Kenapa? Karena saldonya ya dia tidak mencukupi gitu kan. Kan repot juga kalau misalkan rata-rata tabungannya 100.000 ada 1 juta orang gitu ya. 100.000 ada 1 juta orang. 1 juta orang itu masing-masing ingin mengatur, oh saya maunya di sektor ini, saya mau di sektor itu, mau di sektor ini, sektor itu. Nah, akhirnya si banknya kan bingung kan, dan daripada bingung gitu kan, riweuh ya, dananya juga cuma 100.000 gitu ya. Lebih baik ya udah dipercayakan saja kepada bank syariahnya, biar kita yang mengatur, insya Allah halal gitu kan, karena memang sudah ada syariah compliance-nya ya. Nah, jadi sistem informasi digital ini dia juga mengikuti syariah compliance pada bank tersebut ya. Nah, ini sedikit kita lanjutkan ya. Oh, ini pembiayaan ya. Pembiayaan. Nah, financing dan investment financing ini ya, memberikan dampak, memberikan hasil. Ya. Yaitu kalau sharing financing dia akan memberikan margin dan fee, sedangkan kalau invest financing dia memberikan bagi hasil. Ya. Oke. Oke, ya. Nah, kalau tadi itu dari sisi nasabah pembiayaan ya. Dari sisi nasabah pembiayaan, dia secara aplikasi ya. Kalau dilihat dari kalau yang saya punya ini kayak ini khusus nasabah penabung ya. Ada ini nggak buat bayar cicilan? Cicilan kartu kredit ya adanya ya. Kartu kredit ada, tapi kalau untuk cicilan-cicilan apa kendaraan, rumah ya belum ini ya, belum apa. Biasanya sih auto debit ya. Kalau untuk yang pembiayaan ya bisa juga auto debit. Tapi ada juga kalau sekarang itu menggunakan virtual account ya. Virtual account. Jadi kita mengaktifkan apa nomor rekening virtual account kita ya. Jadi rekeningnya itu dia diaktifkan ya secara sistem. Ya seperti teman-teman ya. Nah, teman-teman juga sebenarnya sudah menjadi nasabah juga nih ya di apa tuh BJBS ya teman-teman ya atau BSI. Iya, Pak. Yang virtual account itu yang di BJB Syariah. Oh BJBS ya. Nah teman-teman mungkin sudah memiliki virtual account di Bank Jabar Syariah ya. Nah teman-teman itu sebenarnya sudah melakukan sistem informasi digital juga secara sadar ataupun tidak sadar ya. Karena kita pada saat ini ya mau tidak mau harus menggunakan sistem informasi digital. Kenapa? Karena ya di satu sisi dia lebih murah ya, lebih hemat ya dia apabila kita bayangkan ya, apabila ada ribuan juta orang ya, ribuan juta orang bertransaksi datang masuk ke dalam sebuah bank ya, pastilah bank itu akan ya kewalahan ya, pasti akan membutuhkan sumber daya manusia yang banyak kan. Tapi begitu dirubah menjadi sistem informasi digital ya,
Cukup satu orang teknisi IT yang mengerti ya, itu bisa mengatasi semuanya ya. Itu bisa tertanggulangi gitu kan. Nah, itu ya. Jadi lebih hemat ya, lebih efektif dan lebih efisien dengan sistem informasi digital ya. Coba sedikit kita lanjutkan. Lalu bank syariah, kalau tabungan yang mudharabah, bank syariah akan memberikan bagi hasil kepada nasabah penabung. Apabila berupa wadiah yang domana, maka bank syariah akan memberikan bonus. Nah, tetapi bonus ini diberikan tanpa adanya perjanjian di awal. Nah, kalau tabungan kita itu wadiah ya domana, kita akan dapatkan bonus ya teman-teman. Tapi ingat ya, bonus itu tidak ada nisbahnya ya. Bonus itu tidak ada perjanjian di awalnya. Kenapa? Karena yang dijadikan bonus itu adalah tabungan wadiah. Wadiah itu titipan ya. Wadiah itu titipan. Saya Sabtu kemarin ya, saya sempat menyampaikan juga ya kepada mahasiswa. Kebetulan kemarin saya mengisi di INAIS juga ya, yaitu mahasiswa pasca ya. Jadi dalam tabungan ya, apalagi tabungan mudharabah, sebenarnya si nasabah itu dia harus siap kalau dananya hilang ya. Karena dia tabungan mudharabah. Nah, dia mendapatkan bagi hasil ya, dia berhak mendapatkan bagi hasil. Yang namanya hasil itu kan bisa plus, bisa minus, bisa impas ya. Nah, dia bisa mendapatkan bagi hasil kalau memang dia berani mengambil risiko gitu kan. Ketika dia tidak berani mengambil risiko, maka seharusnya dia tidak mendapatkan bagi hasil ya. Nah, tabungan wadiah, sangkut pautnya dengan tabungan wadiah ini tidak ada risiko ya. Beda dengan tabungan mudharabah. Kalau tabungan mudharabah itu sebenarnya ada risiko teman-teman ya. Tapi kalau tabungan wadiah ini dia tidak ada risiko. Sehingga yang menjadi daya tarik pada tabungan wadiah ini adalah bonus yang diberikan yang disetujui oleh Dewan Direksi ya, kebijaksanaan dari Dewan Direksi untuk memberikan bonus kepada nasabah wadiah ya, pada nasabah yang menggunakan tabungan wadiah. Oleh karena itulah tadi saya kasih tanda itu putus-putus, artinya dia tidak boleh diperjanjikan di awal ya, dia tidak boleh dijadikan sebagai nisbah atau mungkin berapa persen bonusnya ya. Nah, itu tidak diperbolehkan. Nah, secara sistem informasi digital pun juga demikian ya. Nah, kita tidak bisa melihat nisbah bonus di aplikasi mobile banking kita. Kenapa? Karena memang tidak ada ya. Tidak ada dasarnya. Nah, jadi sistem informasi digital ini dia sifatnya hanya mendukung yang sudah ada, hanya berubah secara teknis saja, bukan merubah secara substansi ya. Dia hanya berubah secara teknis. Nah, jadi fungsi sistem informasi digital ini dia hanyalah mendukung dan merubah secara teknis. Dia tidak merubah secara substansi. Misalkan nih, jangan sampai kita bayangkan, wah sistem informasi digital berarti uang yang tadinya ada gitu ya, uang yang tadinya ada menjadi dihilangkan. Oh, tidak seperti itu ya. Bukan seperti itu maksudnya. Jadi dia tetap ada ya, dia tetap ada backup-annya, dia tetap ada fisiknya sebenarnya ya. Underlying asetnya dia tetap ada. Akan tetapi secara transaksinya saja ya. Transaksinya yang semula mungkin secara tunai ya. Nah, kini menjadi digital atau non tunai. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Kenapa saya share dulu ini mengenai sistem operasional bank syariah dan bank konvensional agar teman-teman ya jangan sampai salah paham bahwa sistem informasi digital itu ya berputarnya di situ ya, berputarnya di situ-situ juga, tapi dia secara digital ya, bukan secara manual atau secara tunai ya. Jadi seperti itu teman-teman. Bonus ini adalah kebijakan dari direksi saja, tergantung tadi sudah saya jelaskan ya teman-teman ya. Dan itu tidak boleh berkurang. Selling financing, nah
ini pembiayaan yang berbasis jual beli dan juga sewa, ya, yaitu yang bersifat tetap, murah bahas. Oke teman-teman, itu sedikit penjelasan mengenai sistem informasi digital ya pada pertemuan kita yang ketiga ini. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Pak. Oke, kalau memang tidak ada, mungkin sampai sini dulu ya pertemuan kita. Terima kasih atas perhatian teman-teman ya. Tidak ada. Ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.